Selamat bertemu kembali dalam kuliah pelajaran bangunan air. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh atau dalam YouTube ini adalah episode yang ke-6. Baik, dalam kuliah-kuliah kita sebelumnya itu dari topik bahasan kita nomor 1, 2 sudah selesai ya, dan kita sudah ujian tengah semester kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita yang ketiga. Ini agak terbalik, ini ketiga. Bangunan ukur atau bangunan pengendali atau measurement and control structure. Jadi dalam bangunan hidrolis itu ada kita kenal namanya adalah bangunan ukur, yaitu adalah mengukur debit, mengukur kecepatan ya, umumnya mengukur debit. Kemudian mengontrol, biasanya mengontrol itu dalam arti kata mengontrol besarnya debit atau mengontrol elevasi muka air. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana dalam pengukuran debit atau kecepatan pada saluran. Kalau dia kecil, ya salurannya kecil bisa dilakukan secara sederhana, ya. Tapi kalau sudah salurannya agak besar dan diperlukan pengukuran yang permanen, maka itu diperlukan bangunan hidrolis yang khusus ya. Jadi mari kita lihat cara sederhana untuk mengukur kecepatan pada satu penampang saluran terbuka, dan dari hasil pengukuran itu bisa kita hitung berapa besar debit yang mengalir pada saluran tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana. Yang pertama adalah yang seperti gambar yang sebelah kiri ini. Inilah menggunakan current-meter. Current-meter ini adalah satu alat untuk menghitung atau mengukur ya kecepatan aliran pada penampang saluran terbuka yang bisa diambil pada setiap kedalaman dan setiap tempat. Jadi bisa bisa dilakukan pada saluran terbuka yang kecil, besar ataupun sungai sekalian ya. Jadi oleh karena itu current meter ini adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Nah, sekarang coba perhatikan ya di gambar ini bahwa current meter ini bisa diletakkan di aliran sungai. Jadi kalau umpamanya penampang sungainya seperti ini gitu ya. Contohnya adalah ini gitu. Jadi dia bisa diletakkan di sini atau di sini. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan kira-kira besar distribusi kecepatan ini pada satu saluran itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini bisa dapat kecepatan V dengan hubungannya dengan H gitu ya. Nah, jadi ini kelebihan dari current meter karena kita bisa letakkan di dalam air. Bisa diletakkan dalam air mulai dari dasar sampai ke permukaan. Jadi dia pakai baterai, kemudian dia digital ya. Jadi artinya ada propellernya berputar, itu diterjemahkan menjadi kecepatan ya. Nah, jadi oleh karena itu maka untuk pengukuran kecepatan itu bisa dilakukan dengan ini, dan nanti itu dikonversi menjadi debit. Kemudian ini ada cara yang sederhana sering digunakan. Ini umumnya digunakan di irigasi ya, yang ini. Ini biasa di daerah irigasi untuk mengetahui kira-kira berapa debit yang diambil. Ini untuk furrow atau irigasi yang pakai sipon itu gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan ember seperti ini. Ada bucket, artinya hanya untuk mengetahui kalau kita letakkan itu siponnya atau satu pipa pengambilan dalam bentuk seperti ini, kita hanya tinggal catat waktu, ya, kemudian catat itu
volume embernya, nanti berarti kan kita dapat namanya Q sama dengan V kali T gitu kan. Ya, sorry. Q sama dengan volume dibagi dengan T gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa dapatkan besaran itu. Nah, kalau diperlukan yang permanen sifatnya dan terus-menerus, itu umumnya dipakai yang model seperti ini ya. Jadi itu bisa pakai wheel atau pelimpah namanya ya. Jadi bisa pelimpah seperti ini, ada V-notch, bisa seperti ini V-notch, U-notch atau V-notch ya. Atau V-notch, terserah, bisa U, bisa V, bisa trapesium juga ya. Nah, jadi ini cara-cara untuk mengukur aliran. Karena kita perlu tahu apakah debit yang kita butuhkan itu sudah terpenuhi atau tidak gitu ya. Jadi dengan demikian kalau tidak ada bangunan ukur kita nggak tahu kira-kira debit itu berapa. Nah, cara yang sederhana satu laginya itu dengan cara membuat pelampung seperti ini. Ya, ada jarak L gitu kan. Kemudian dilepas pelampung dari titik 1, dicatat pakai stopwatch sampai titik 2, ini dapat T-nya kan gitu ya. Jadi velocity-nya kan sama dengan ini S. Jadi velocity sama dengan S per T gitu. Jadi ini velocity-nya yang diketahui sehingga debitnya dihitung berdasarkan Q sama dengan V kali A gitu ya. Jadi sama dengan yang ini juga, ini pun sama ya. Dapat V-nya, dapat Q-nya. Nah, jadi ini adalah cara yang sederhana yang bisa digunakan untuk menghitung debit. Nah, jadi kalau di lapangan, ya, Anda mungkin perlu mengetahui debit seketika. Bisa lakukan kalau ada current meter pakai ini. Tapi dengan current meter seperti ini, penampang ini harus tahu ya, artinya penampang ini geometrinya tahu, yang kita ini harus hitung hanya berapa. Yang kita hitung ini kan kalau dengan current meter ini kan V-nya ya, V rata-rata. Sama juga dengan ini juga yang dihitung adalah V-nya ya. Nah, hanya perbedaannya ini dalam air kan nggak bisa kita hitung ini. Kalau yang ini nggak bisa dihitung di dalam air, kalau yang ini bisa. Jadi untuk ini dianggap bahwa kecepatan di permukaan itu homogen sampai ke dasar saluran. Jadi ada simplifikasi ya. Kalau yang ini mungkin bisa diambil rata-ratanya dengan cara mengambil di beberapa kedalaman. Baik, kemudian ini adalah weir dan ini biasanya dibuat hydrographnya ya, apa namanya rating curve-nya. Rating curve, sorry ya. Ini rating curve. Nah, dari rating curve ini H, kemudian ini Q gitu. Jadi kita bisa dapatkan hubungan kalau dibaca umpamanya di PL skalanya nih H berapa, kita bisa tahu Q-nya berapa ya. Jadi ini cara yang umum digunakan untuk bangunan pengukur debit. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini kalau menggunakan yang sederhana tadi ya, ini dengan current meter tadi, itu V yang saya sebutkan tadi itu kan bisa pada kedalaman yang berbeda atau pada letak yang berbeda terhadap penampang saluran tersebut. Nah, besaran itu semua dirata-ratakan, kemudian luas penampangnya itu adalah ini A ya, gitu ya. Jadi A ini adalah ini. Nah, jadi kalau begitu V-nya sudah dapat, maka kita dapat Q. Cara mengukur insidensial. Artinya setiap kita butuh ini kita lakukan pengukuran seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya yang pakai bucket itu ya, itu pakai ember gitu. Volume ember liter, kemudian waktu T, itu seperti saya bilangkan tadi ya. Jadi kita dapat langsung Q-nya.
Ya, jadi dengan demikian kita dapat Q dalam liter per detik. Biasanya saluran kecil bisa langsung. Tapi kalau besar nggak bisa ya. Oke. Biasanya untuk furrow seperti saya katakan tadi itu bisa dilakukan begini karena satu furrow itu biasanya 1 atau 2 selang cukup untuk mengairi satu baris furrow. Jadi supaya antara furrow satu dengan furrow lain itu debitnya bisa sama, maka itu perlu ditentukan diameter pipa untuk mengeluarkan dari saluran terbuka atau sipon ya, sipon selang namanya, sipon itu ya. Nah, dengan demikian maka cara ini adalah cara yang paling sederhana, praktis dilakukan di lapangan. Kemudian yang saya sebutkan tadi adalah yang permanen sifatnya, yang bisa kita buatkan di dalam saluran, sungai, drainase, spillway gitu ya. Itu semua adalah namanya weir atau pelimpah. Nah, pelimpah atau weir ini banyak macam-macamnya. Ya. Ada yang round nose weir, ada yang ambang lebar, kemudian ada yang ambang tipis. Pokoknya macam-macam. Yang penting namanya adalah pelimpah atau overtopping flow. Jadi itu semua bisa dibuat menjadi bangunan ukur. Ya, jadi weir sebagai bangunan ukur. Nah, kemudian sebagai bangunan ukur, ya ini biasanya dipasang ya, bisa di saluran irigasi, di kanal. Kanal ini bisa untuk PLTA, bisa untuk floodway, gitu ya. Kemudian untuk drainase atau sungai sendiri, ya sungai pun bisa di dalam sungai. Kalau diperlukan penelusuran banjir gitu biasanya weir itu bisa kita gunakan, overtopping weir itu bisa digunakan sebagai bangunan ukur untuk mengukur debit sungai ya. Pada umumnya dilakukan secara terus-menerus dan membangun bangunan ini permanen ya. Jadi ini umumnya yang ini permanen dipasang di saluran, apakah saluran irigasi atau saluran kanal, floodway atau PLTA atau saluran drainase atau bisa juga pada sungai. Ya. Jadi jenisnya ini ada ambang lebar, ada ambang tipis, ada ambang bulat, ada flumes. Nah, jadi ini semua pelimpah semua ini. Jadi untuk ini macam-macam dia jenisnya, tetapi fungsinya adalah sebagai bangunan ukur. Nah, jadi kalau begitu, mari kita mulai lihat satu persatu ya. Dalam hal ini, weir itu adalah sebagai bangunan ukur ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka weir itu yang kita bicarakan dalam kuliah ini adalah weir atau ambang itu, ya pelimpah itu kita gunakan sebagai bangunan ukur. Nah, kita lihat di sini tadi ya, itu ada ambang lebar, ada ambang tipis, ada ambang bulat. Mari kita perhatikan yang pertama ini dulu, broad crest weir atau ambang lebar, pelimpah ambang lebar. Nah, jadi dalam hal ini ya bangunan hidrolis ambang lebar itu adalah memenuhi kriteria ini ya. Harus dibuat memenuhi kriteria ini supaya apa? Supaya tidak-tidaknya di atas ambang itu ada terjadi garis atau aliran streamline. Jadi ini tidak-tidaknya terjadi garis streamline. Tujuannya apa? Supaya kalau ada garis streamline, maka prinsip distribusi tekanan hidrostatis terjadi pada ambang itu, pada aliran di atas ambang tersebut. Jadi contohnya begini. Kalau ini kita ambangnya contohnya begini. Ini ada air mengalir dari sini begini ya. Ini di atas ambang ini harus ada setidak-tidaknya garis streamline ya. Jadi sehingga di sini terjadi berlaku hukum hidrostatis gitu ya. Jadi rho G H
P sama rho GH itu di bawahnya ini ya. Kalau tinggi di sini adalah H. Nah, ini adalah definisi dari broad crash weir. Jadi broad crash weir itu adalah bangunan hidrolis yang ditempatkan melintang, ya, melintang pada saluran. Ini arah aliran, yaitu melintang seperti ini. Inilah yang disebut namanya penempatan ambang ini. Ditempatkan melintang pada sebuah saluran terbuka, ini open channelnya ya. Open channel. Nah, kemudian memenuhi kriteria. Ingat, memenuhi kriteria aliran di atas ambangnya setidak-tidaknya ada terjadi streamline yang paralel satu dengan yang lainnya, sehingga asumsi distribusi tekanan hidrostatis ada terjadi pada penampang aliran di atas ambang tersebut. Itu yang saya sebutkan di sini tadi. Nah, sekarang perhatikan ya. Jadi bukan sekedar hanya bikin ambang, kasih melintang sungai, tapi kalau nggak memenuhi persyaratan ini, maka dia tidak bisa digunakan sebagai bangunan ukur. Ini masalahnya, nggak bisa digunakan sebagai bangunan ukur. Oleh karena itu maka sebenarnya dalam aliran fluida atau hidrolika ya, dalam ini kan aliran hidrolika ya, ini selalu harus dibuat modelnya. Karena ada pure science itu adalah mekanika fluida statis kan. Tapi kalau sudah aliran fluida, itu semua harus dimodelkan, harus diteliti karena dia unik ya. Setiap kondisi unik. Nah, untuk ini perlu dilakukan satu pemodelan untuk hal yang kalau kita mau buat lain dari model yang sudah pernah dibuat orang gitu. Nah, jadi kalau model sudah dibuat orang, berarti koefisien-koefisiennya itu sudah dihitung sama yang membuat model ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi tadi ada kita bicara pertama tadi ambang lebar ya. Ambang lebar itu sendiri banyak macam-macamnya juga. Ya, ada round nose weir, horizontal broad crash weir. Artinya dia itu di ambang round nose weir itu begini. Ini ambangnya di sini dibulatkan gitu. Ini lurus, baru ini mungkin lurus begini ya. Airnya dari sini. Tujuan dibulatkan ini maksudnya sebenarnya supaya jangan benturan velocity ini begitu sampai di ambang itu dia mengakibatkan lonjakan gitu. Jadi sehingga aliran itu di sini nggak streamline gitu. Tujuannya sebenarnya adalah menjaga supaya perubahan aliran itu tidak seketika gitu. Jadi rounded ya. Itu disebut namanya round nose horizontal, ini horizontal ya. Broad crash weir. Broad crash weir maksudnya ini agak lebar gitu ya. L ini lebar. Nah, jadi ini pertama. Romin weir juga termasuk bagian dari bangunan pelimpah broad crash weir. Hanya romin weir ini dia bedanya ya. Ininya bisa fleksibel, hanya ini P ya, P kita bikin kalau ini P, tinggi ambangnya ini ya. Tinggi ambang ini bisa naik turun. Nah, itu namanya adalah romin weir. Jadi perbedaannya dia bisa dinaikkan ambangnya dan diturunkan gitu. Jadi kalau yang ini fix kan, kalau yang round nose weir itu fix. Biasanya dicor dari beton di lapangan, itu berdiri begitu saja. Romin ini bisa dinaikkan, bisa turun, ikut sama ambangnya naik. Jadi biasanya ambangnya itu dari plat ya, gini ya. Jadi dibikin plat seperti ini. Jadi ini yang bisa naik turun gitu. Jadi kalau airnya tetap di atas ini, hanya ini bisa turun, bisa juga naik. Itu ada setelan, ada alatnya untuk mengusulkan seperti pintu ya, menggerakkan pintu. Kemudian ada triangular broad crash weir. Itu sebenarnya kalau yang ini tadi penampangnya kan persegi begini ya, gitu ya. Yang di atas ini penampang daripada sungai ini.
saluran itu ya. Kalau triangular ininya berbentuk segitiga gini ya. Dan ada yang rektangular. Ini rektangular, sorry ya. Yang satu ini, yang biasa, bisa juga yang model begini ya. Di atas dia seperti ini. Nah, jadi ada broad crest rectangular, ini round nose horizontal broad crest wheel, kemudian ini adalah yang triangular ya. Tapi semua prinsipnya adalah broad, lebar. Jadi agak panjang dia, enggak seketika gitu ya. Tapi dia agak panjang sehingga ada aliran yang mengalir horizontal di atas ambang tersebut. Nah, mari kita perhatikan yang pertama ini dulu. Round nose horizontal broad crest wheel ya. Round nose horizontal broad crest wheel. Ini adalah bangunan pelimpah lebar tipe ini adalah merupakan bangunan ukur standar pada aliran fluida yang dimuat pada British Standard 3680 tahun 1969. Jadi ini adalah merupakan salah satu seperti saya katakan tadi ya, sudah dimodelkan gitu, sehingga dibuatkan menjadi British Standard untuk ukuran yang seperti yang kita bicarakan ini nantinya ya. Jadi kalau itu diikuti, itulah memenuhi kriteria British Standard 3680 gitu. Nah, kalau mau bikin ukuran lain harus dibuat modelnya sehingga nanti korelasi hubungan antara the beat ya, ini adalah H gitu ya, ini adalah Q, rating curve-nya itu kita bisa create sendiri gitu ya. Untuk H sekian, debitnya berapa gitu. Nah, ini adalah merupakan standar biasa. Kemudian bangunan hidrolis ini terdiri dari ambang horizontal ya, yang benar-benar datar. Jadi maksudnya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ini benar-benar datar nih. Ini nose-nya di sini. Ini datar, flat ya. Oke. Benar-benar datar di antara abutmen dinding yang vertikal. Nah, jadi ini dindingnya vertikal. Jadi sebenarnya adalah vertikal rektangular juga dia ya. Jadi dia dinding kiri kanannya vertikal. Jadi ini datar ke arah horizontal, datar ke arah longitudinal ya. Nah, jadi ini adalah prasyarat dari round nose horizontal ini ya. Sudut ambang bagian upstream dibulatkan, ini dia. Sedemikian rupa untuk menghindarkan terjadinya pemisahan aliran. Jadi pemisahan aliran itu maksudnya gini ya. Kalau kita buat umpamanya langsung rektangular seperti ini ya. Ini datang hantaman debit begini ya. Di sini dia ada pemisahan aliran. Di sini ada bisa terjadi gelembung udara ya. Gelembung udara. Nah, sehingga permukaan air ini bisa naik turun kan gitu ya. Kalau dia naik turun kan nggak bisa kita dapatkan hubungan H dan Q yang permanen karena selalu fluktuatif. Jadi untuk menghindari itu dibuatlah ini ya, round nose. Oke, lanjutkan. Bagian downstream daripada ambang ini, ya, jadi downstreamnya maksudnya adalah kalau ini ambangnya di sini bisa round nose ya, di sini begini. Ini bisa begini, bisa tegak gitu ya. Jadi dipasang dengan sudut yang benar terhadap arah aliran pada saluran terbuka irigasinya. Jadi dibangun secara permanen dan rigid ya. Dan bagian downstreamnya bisa vertikal, ya, bisa terjun dengan sudut kemiringan seperti ini. Ini vertikal ya. Nah, kemudian sesuai dengan rasio genangan submerge ratio yang diperlukan untuk terjadinya modular. Nah, jadi salah satu syaratnya itu adalah modular. Nanti kita bicarakan secara seksama pada kuliah-kuliah yang akan datang. Tetapi pengertiannya begini ya. Kalau kita buat satu bangunan itu modular namanya ya, itu muka air di downstream ya, itu tidak pernah bisa melampaui upstream ya. Ini adalah upstream, ini adalah downstream. Jadi kalau ada muka air di sini ya, ini ya, ini
muka air yang ada di sini nih tidak pernah bisa lebih rendah dari yang ini. Artinya jangan sempat ini lebih tinggi sehingga nanti ini begini ya. Kalau udah begini itu kan bangunan ukur lagi namanya, dia submerge, tenggelam. Jadi dia harus modular. Jadi hubungan apa namanya debit dan hubungan debit dan H ya di upstream ya, artinya rating curve di upstream dan downstream tidak boleh ada berpotongan, harus seperti ini. Ini disebut namanya modular. Jadi salah satu syarat untuk membuat bangunan broad crestware ya, apakah itu adalah round nose, apakah romin, apakah rectangular atau triangular, ini semuanya harus dipenuhi ya. Kemudian bangunan ambang ini harus dibangun secara permanen. Itu yang saya sebutkan tadi, karena dia adalah sudah membentuk suatu pengamatan yang terus-menerus sehingga rating curve-nya itu bisa dibangun, bisa digambarkan setiap saat ya. Dan dipasang dengan sudut yang benar terhadap arah aliran pada saluran terbuka. Maksudnya sudut yang benar begini, jangan pula kita membangunnya membelok gitu ya, sehingga contohnya gini, kita bangun pada tempat yang gini atau tempat lurus tapi kita bikin belok begini, nah, itu tegak lurus namanya, tapi harus benar ya, dengan sudut yang benar, dengan aliran harus tegak lurus dengan alirannya, ini ambangnya, ini arah alirannya. Jadi sudut yang benar itu maksudnya tegak lurus arah aliran. Dan usahakan pada daerah aliran yang lurus. Ya, sehingga dengan demikian kita tidak memiliki deviasi yang tidak diperlukan. Contohnya kalau umpamanya kita buat mereng seperti ini kan. Ini artinya kita sebut B-nya yang mana? Ini atau yang mana gitu kan. Atau nanti kecepatan alirannya mungkin berbeda. Di sini lebih kencang daripada di sini gitu. Jadi ada deviasi hubungan antara H dan debit dan B. Oleh karena itu harus sudut yang benar. Nah, ini adalah contoh gambar atau foto yang disebut namanya mercu atau ambang lebar. Nah, ini contohnya ya. Ini penampangnya, ini adalah trapesium. Kalau diperhatikan ini ambang di atas wirnya itu trapesium. Muka airnya seperti ini ya. Jadi ini nampak dari sini. Kemudian biasanya itu kalau alirannya itu dari sana kemari ya, sini kemari. Nah, ini dalam penempatannya itu lihat kan di bagian yang lurus ya, ditempatkan di sini. Dan biasanya pembacaan tinggi muka air H ini itu harus dilakukan di upstreamnya gitu ya, di sini pada jarak tertentu adalah L ya, supaya dia jangan terkena pengaruh backwater dari ini ya. Jadi di sana adalah termasuk jarak ini itu biasanya setidak-tidaknya 7 kali lebar ini ya. Kalau ini B, ini 7B gitu ya, ini sama 7B. Nah, itu diletakkan biasanya di atas sini, ya, kita bisa baca preskalnya. Nah, ini adalah B-nya, ya. Nah, jadi dengan demikian, ini setiap saat muka air ini direcord di sini, lebarnya ini adalah sudah tertentu kalau dia trapesium seperti ini dengan H besar ini. B bawahnya kan tetap ya, B atasnya itu T, itu tergantung kepada bacaan H, gitu kan. Nah, jadi dengan demikian, Q sama dengan V kali A, gitu ya. A-nya itu adalah sama dengan fungsi dari H. H-nya dibaca di record ini, ya. Jadi demikian, maka ini adalah yang kita mau ketahui pada saat-saat kita perlukan. Jadi dia
menjadi bangunan ukur karena kita tahu setiap saat debitnya ini bisa kita monitor. Hanya dengan menempatkan alat apa? Alat pengukur elevasi muka air, sementara broad reservoir-nya sudah kita bangun, sudah permanen seperti ini. Nah ya, jadi inilah bangunan pengukur debit yang pertama, round nose horizontal broad reservoir. Ya. Jadi ya ini ya foto atau image dari broad reservoir yang kita bicarakan itu. Kalau ini adalah tampak dari downstream ya. Tadi ada saya sebutkan ada modular limit ya. Ini perhatikan ini. Dalam modular limit tadi saya sebutkan bahwa muka air di upstream tidak pernah bisa disubmerge atau dilampaui oleh downstream. Jadi ini pastikan bahwa drop antara ini kemari mengakibatkan muka air ini ya dengan muka air yang di atasnya itu ya yang ini itu tidak pernah ketemu ya, artinya tidak pernah datar dia begitu. Pokoknya gini ya. Ini kalau saya potong ke arah sini ya, ke arah sini saya potong gini ya. Ini tampaknya adalah begini ya. Ini round nose-nya, ini gini dan ini begini ya, ini sana. Airnya seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, di sini dia akan turun begini dan ini di terjunan ini. Terjunan yang ini. Nah, sehingga muka air di sini itu ada di sini. Jadi kalau kita gambarkan rating curve-nya itu Q di sini umpamanya kan, ini kan di sini pun ada Q. Jadi inilah Q1, ini Q2 contohnya gitu ya. Nah, Q2 sama dengan Q1 kan gitu kan. Nah, jadi dia itu gambar rating curve-nya itu dia gini ya. Ini gini. Ini adalah Q2, ini Q1 gitu ya. Ini adalah ini kita bikin tinggi H-nya, ini adalah Q gitu. Jadi dengan referensi H dengan kondisi yang seperti ini dengan B yang mungkin sama ya, ini kan B-nya sama nih. B di sini dan di sini juga bisa B-nya berbeda ya, bisa bukan B sama, bisa B berbeda atau B sama bisa saja ya. B1 ini B. Tapi prinsipnya harus ini modular ya. Nah, jadi inilah yang disebut broad reservoir itu ya, seperti ini. Jadi di lapangan akan kalian dapat ini. Nah, ini satu lagi ya, kalau diperhatikan di foto ini ya, itu apa namanya pengukuran muka airnya itu gauging stationnya ya, gauging stationnya itu sudah pakai telemetri. Jadi tidak manual seperti yang saya sebutkan yang tadi gitu. Kalau yang umumnya yang dilakukan itu kan diambil jaraknya ke upstream gitu ya. Mungkin sampai 7 sampai 10 B gitu ya, L ini. Kalau ini B. Di sini baru membuat sumur, baru kasih selang, baru kita dapatkan muka air ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini letaknya kan dekat jembatan ini nih ya. Nah, weir-nya mungkin di sini, terus tapi dia pakai telemetri seperti ini sehingga dia bisa baca muka air yang di sini walaupun alat telemetrinya diletakkan di sini gitu ya. Ini adalah telemetri. Nah, jadi sekarang record muka air itu bisa dilakukan dengan cara remote seperti itu ya, dengan cara telemetri. Jadi tidak harus seperti yang ini letakkan di sini periskalnya, kemudian kasih apa namanya, kasih rumahnya di sini, kemudian baca hanya di sini, tidak harus begitu. Sudah bisa dibuat modelnya begini ya. Baik, tapi prinsipnya sama ya. Letak ininya, letak pengukurannya tetap seperti ini, di mana dalam nanti dalam long section akan saya tunjukkan ya. Kenapa harus diletakkan di satu titik di upstream supaya pengukuran debitnya itu benar ya. Kita lanjutkan.
Nah, jadi tadi kan ada RONOS tadi adalah standar British Standard yang sudah dipublikasikan ya. Jadi ini ada kriterianya, kriteria hidrolis yang harus dipenuhinya ya. Nah, seperti yang tadi ya. Aliran di atas ambang harus memenuhi kriteria bahwa setidaknya ada itu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada ambangnya, ada garis timeline. Itu diperlukan panjang ambang L supaya itu terjadi ya. Ke arah aliran di atas ambang tentukan restricted, terbatas oleh total energi yang di bagian hulu H1. H1 itu adalah di tempat di mana peliskal kita tempatkan tadi, yang saya sebutkan tadi di sini, posisinya di sini. Ini adalah titik 1. Ya, nanti kata sebut data ini H1, ada H1 gitu ya. Itu lokasinya di situ. Di tempat pengukuran itu ya. Baik. Nah, kriteria hidrolis yang harus dipenuhi, perhatikan baik-baik. Jari-jari lingkaran ujung ambang di bagian hulu R adalah 0,11 H1 maksimum. Ya, H1 maksimum di tempat yang tadi ya. Kemudian R itu jari-jari round nose-nya yang tadi dibulatkan di sini. Yang udah saya hapus ya. Yang ini. Yang dibulatkan baru lurus ya. Ini namanya R ini radiusnya R ini ya. Jadi itu namanya R 0,11 H1 maksimum. H1 itu adalah sama dengan H1 tambah V1 kuadrat per 2G gitu ya. Jadi ini kan energi total, ini energi potensial, ini energi kinetik. Jadi H itu adalah di titik 1 itu total energinya adalah H1. Itu yang maksudnya yang ini ya. Namun demikian dengan alasan ekonomisasi bangunan dikomodisikan besarnya R 0,2. Jadi ini karena 0,1 mungkin terlalu kecil ngambilnya untuk membangunnya, membuatnya sehingga itu dibuat 0,1. Tapi tidak merubah sensitivitas bangunan ukurnya ya. Kemudian B, panjang bagian horizontal daripada ambang tidak boleh kurang daripada 1,75 H1 maksimum. Itu maksudnya adalah yang ini ya. Yang horizontalnya ini. Mulai dari titik R ini sampai ke titik ini. Ini L-nya ya. L. Harus lebih besar dari 1,75 H1 maksimum. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan koefisien debit CD yang baik, panjang ambang L harus mendekati panjang minimum yang diizinkan. Ini panjangnya sudah di sini ya. Panjang horizontal minimum. Harus mendekati, artinya jangan terlalu jauh pula, paling panjang terlalu pendek. Alat pengukur tinggi muka air di hulu bangunan ambang supaya ditempatkan pada jarak 2H maksimum dan 3H1 maksimum ya. Jadi tadi saya bikin 7B ya. Yang saya bilangkan 7B tadi ya, itu minimum ditempatkan menurut ini adalah kriterianya tetap H1 maksimum ya. Jadi posisi ini tadi, jarak ini, itu menurut British Standard itu tadi, itu jaraknya, itu kata kita masalkan S ya, itu harus antara 2 sampai 3 H1 maksimum ya. Gitu. Minimum ya. Jadi kalau lebih jauh pun lebih bagus. Kalau ini maksudnya menghindari dampak backwater dari broad crest weir sebenarnya. Jadi, tapi minimum adalah ini. Jadi ini harus lebih besar atau sama dengan. Ya, baik. Kita teruskan ya. Nah, ini adalah gambaran yang prototipe atau jenis round nose broad crest weir tadi. Nah, yang kita sebutkan H1 tadi itu di posisi ini ya. Nah, jadi ini adalah ada H1, ada H1 kecil. Ingat ini referensinya adalah dari elevasi mercubendung. Apa yang disebut H1 capital, H1 small letter itu adalah dari situ. Nah,
V1 kuadrat per 2G itu ini. Ini dituliskan alfa kali V1 kuadrat per 2G. Nah, jadi dalam kondisi ini adalah satu ATM gitu ya. Nah, ruang terbuka, alfa itu sama dengan 1. Ya. Jadi ini V1 kuadrat per 2G adalah energi kinetik daripada aliran tersebut. Nah, kalau titik 2 kita ambil pada satu titik di mana aliran itu adalah kritis, karena di sini mungkin superkritis, ini kritis, ini subkritis ya, gitu ya, subcritical and superkritis. Nah, inilah aliran, perubahan aliran di atas ambang lebar. Di upstream dari ambang tersebut itu biasanya alirannya subkritis. Di atas ambang itu ada satu titik namanya kritis. Kenapa? Karena di bagian upstreamnya ada superkritis. Berarti ada di satu tempat itu adalah aliran kritis. Di aliran kritis ini itu Froude number itu sama dengan 1 ya, ingat. Ini adalah salah satu tools untuk menentukan rumus aliran. Ya, bahwa kita pastikan bahwa kalau ini modular, ini yang modular tadi ya. Modular itu tinggi muka air ini tidak pernah lebih tinggi daripada muka air di atas mercu. Gitu. Itu syaratnya. Karena kalau dia lebih tinggi, dia nanti ditutupnya, nggak ada lagi critical depth ini. Sudah tertutup semua, sudah submerged dia, sudah sama seperti batu yang tenggelam di sungai gitu. Nggak bisa dipakai jadi bangunan ukur. Yang bisa dipakai jadi bangunan ukur adalah untuk setiap debit yang mengalir. Apakah kecil, besar, selalu ada critical depth di sana. Jadi dari critical depth ini kita tentukanlah berapa debit yang lewat di sana ya. Nah, oleh karena itu ingat sekali lagi ya bahwa di sini ini di bangunan ini aliran itu bangunan ini harus modular gitu. Harus modular begini. Nggak pernah ada ceritanya ini mau. Jadi karena ini turun sedikit, ini kan ini ada sedikit perbedaannya ya, ada P gitu kan. Nah, jadi kalau begitu dia akan begini. Yang di atas begini, yang di bawahnya begini gitu ya. Tapi tidak pernah jumpa yang ini dengan yang ini. Walaupun dalam posisi yang apa namanya? Debit kecil atau besar sekalipun. Nah, besar maksudnya maksimum debitnya. Baik. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini penting karena kenapa? Karena nanti semua dasar dari aliran ini, bagaimana cara kita untuk menderivasi debit yang mengalir di atas ini, itu semua berdasarkan data-data yang ada ini. Ada H1, ada H1, ada P, ya, kemudian ada E2, ada H2, ini ada E1, E itu dari dasar ya, ini itu dari dasar. Kemudian ini ada total H, itu dari referensi ini, dan ada EC. Ini pun ada alfa kali VC kuadrat per 2G. Sekali lagi sini alfanya sama dengan 1 karena ini langsung sama dengan 1 atmosfer ya. Kita anggap sama tekanan udara luarnya. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita perhatikan titik 1 dan titik 2, itu H1 itu kan sama dengan H juga ya. Jadi kalau begitu, H1 plus V1 kuadrat per 2G adalah sama dengan EC tambah VC kuadrat per 2G kan gitu ya. Sama dengan H1 atau sama dengan HC capital. Ini disebut namanya hukum Bernoulli. Ya, kekekalan energi pada aliran. Nah, kita perhatikan bagaimana hukum Bernoulli diterapkan untuk menderivasi bangunan ukur ini. Pada ambang lebar ini, kalau kita perhatikan titik 1 dan titik 2 seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, maka kita akan dapatkan ini, yang barusan saya sebutkan itu ya. H1 sama dengan H1 kecil tambah V1 kuadrat per 2G sama dengan EC tambah VC kuadrat per 2G. Di mana di sini tadi ada alfa, ini alfanya sama dengan 1 ya. Ini semuanya dikali alfa kalau dia tekanannya
tidak sama gitu ya. Artinya titik 1 dan titik 2 tidak sama tekanannya. Kalau sama, sudah ambil sama yang 1. Nah, ini kalau diperhatikan, maka kalau kita masukkan rumus apakah dari kekakalan energi atau dari rumus aliran pada open channel, maka kita akan dapatkan hubungan antara kecepatan itu adalah sama dengan akar 2G H kurang H1 pangkat 0,5. Kalau kalian perhatikan ini kan sebenarnya adalah rumus Cauchy ya. Rumus Cauchy yang menggambarkan bahwa V sama dengan akar 2GH kan gitu ya. Nah, jadi kalau Cauchy tambahnya sini C-nya kan gitu ya. Nah, misalkan kita belum bicarakan tentang C, tapi prinsipnya adalah V sama dengan akar 2G kali H. H itu adalah energi. Nah, jadi kalau H yang disebutkan di sini ini sebenarnya adalah selisih energi, total energi kurang H1. H1 itu adalah total ininya, jadi H1 besarnya adalah kapitalnya. Ya. Nah, dengan hal yang sama VC pun seperti itu. 2G H1 kurang HC pangkat 2. Kalau kita kalikan Q sama dengan V kali A gitu ya. V kali A, ini adalah V, A-nya adalah ini gitu ya. Kemudian kalau kita ambil di titik yang critical depth, yang saya bilang tadi di titik yang ini ya. Di titik yang ini. Saya sebentar ya. Di titik yang ini, di critical depth ini. Nah, sini. Ini kan penampangnya 4 persegi gini kan. Nah, ini. Ini adalah B. Ini adalah C. Jadi kalau begitu A, ini adalah A, sama dengan B kali EC kan gitu kan. Nah, itu yang kita pakai di sini. AC, B kali EC. Dan pada saat aliran kritis, Freud number itu kan sama dengan 1. Ya. Rumus Freud number adalah di titik 2, ya, itu adalah VC per akar 2G EC. Atau kalau ini kita kuadratkan, tanda akarnya hilang, maka VC kuadrat itu sama dengan VC kuadrat per 2G adalah sama dengan EC per 2. Ya. Jadi berarti kalau begitu, kalau kita lihat gambar ini gitu ya. Yang ini kan VC kuadrat per 2. Ini sama dengan IC per 2 kan gitu ya. Jadi kalau gitu total ini kemari berarti kan 1,5 C kan? 1,5 EC atau 3/2 EC. Nah, kalau begitu ingat ini. Dalam setiap aliran kritis itu besarnya energi yang ada di energi kinetiknya adalah sama dengan setengah dari energi potensialnya. Ingat, dalam setiap aliran kritis di ambang lebar ini, maka energi kinetiknya adalah sama dengan setengah dari energi potensialnya. Atau total energinya adalah sama dengan 3/2 dari total energi kritis. Dari kedalaman kritis. Ya. Sekarang sudah jelas ya, bangunan ukur ini ada beberapa titik yang penting. Yaitu titik 1 dan titik 2. Ya, sorry. Titik 1 dan titik 2 ini merupakan titik yang kita amati untuk menurunkan rumus debit. Jadi sebenarnya kalau rumus Bernoulli itu gini ya. Ini di sini H1. Ini adalah H2 gitu ya. Sini kalau ini kita bikin sorry ya, kita ganti aja nih biar ini H1. Ini H gitu ya. Ini H2 gitu kan. Gitu, di titik ini. Jadi kalau untuk rumus Bernoulli itu ya, itu H1 sama dengan H sama dengan H2 gitu ya. Plus delta H, sebenarnya begitu. Ya, delta H itu adalah ini. Kalau ada ini adalah delta H gitu ya. Gini.
yang hilang ini. Nah, jadi yang penting di sini adalah memahami hukum Bernoulli ini dengan benar pada titik-titik yang bisa menurunkan rumus kita. Tadi kita buat ini dan ini titik bahasannya. Sehingga di sini tadi kita bisa dapatkan hubungan di sini adalah H1 sama dengan H1 plus V1 kuadrat per 2G. Sehingga ini kalau kita mau hitung hubungan antara V dan H, itu seperti ini tadi ya. Kalau dari sini diturunkan, maka kita dapatkan hubungan V-nya seperti ini. Ini sebenarnya V1 gitu ya. Ini adalah besarnya seperti ini. Nah, demikian juga kalau di titik sini, karena ini titik yang penting tadi ya, H di sini ya. Ini kan H sama dengan AC, sebentar. Di titik C ya, di sini perhatikan ya. H sama dengan AC plus, tadi saya sebutkan bahwa VC kuadrat ya, VC kuadrat per 2G ya. Ini sebenarnya adalah sama dengan setengah AC. Tapi bisa ditulis H sama dengan AC plus setengah AC gitu kan. Atau 3/2 AC. Nah, rumus yang ini ya, yang ini diturunkan lagi dari itu tadi ya, H. Kalau hanya mau kita ganti H1 boleh seperti ini ya. H sama dengan HAC plus VC kuadrat per 2G. Dapat ini. Nah, tapi terakhir, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan dapatkan bahwa total H1, ya, H1 sama dengan H sama dengan 3/2 EC. Nah, kembali ke gambar ini. Terakhir kita akan peroleh di sini ya. H1. Ini. Ini besaran H1. Sama dengan H. Sama dengan 3/2 IC. Inilah besarnya energi pada ambang lebar. Nah, kalau begitu, maka kita bisa gambarkan. Kalau gitu bisa kita teruskan bahwa Q sama dengan B kali EC, itu sama dengan A, ya kan? Itu sama dengan A. Ya, Q sama dengan B kali EC. Itu pas di titik ini. Di titik ini ya. Jadi itu sama dengan di titik ini, di penampang ini, itu B kali EC itu sama dengan A, kan gitu kan? Nah, itu di titik 2. Nah, jadi kalau begitu rumusnya menjadi berapa? A dikali 2G H1 kurang 2/3 H1. Setelah kita masukkan harga dari itu tadi kan kita sudah dapatkan tadi bahwa H1-nya menjadi 2/3 daripada yang ini ya, di sini. Ini kan sama dengan 3/2 EC. Jadi ini kan H1 nih ya. Nah, jadi ini 2/3 EC. Jadi kalau dia di titik kritis, berarti kan rumusnya tadi kan yang kita pakai kan ini ya. Yang ini. Nah, kita gantikan ini menjadi H1. Berarti dia jadi 2/3 dari, jadi EC sama dengan 2/3 dari H1 kan gitu kan. Nah, ini kita pakai di sini sehingga kita perolehlah rumus ini. Nah, kalau kita sederhanakan rumusnya, kita peroleh ini. Ini kita kurangkan. H ini tinggal sepertiga dalamnya. Ini 2/3. Ini kan diganti lagi. EC-nya diganti lagi jadi 2/3 H1. Sehingga kita perolehlah rumus itu menjadi ini.
Q sama dengan 2/3 H1 kali B akar 2/3 G kali H1. Ingat, H1 itu apa? H1 sama dengan VC kuadrat tambah VC kuadrat per 2G tambah IC, kan gitu kan? Nah, di posisi kritis inilah fungsi dari bangunan itu kita bisa menurunkan rumus daripada ambang lebar. Sehingga di sini kita dapat hubungan H dengan Q. Nah, persoalannya sekarang adalah ini H ini kan energi. Kan nggak bisa kita ukur pakai gauging station itu tadi. Yang bisa kita ukur itu H kecil kan, H1 kecil. Sementara H1 besar itu adalah sama dengan H1 kecil tambah V1 kuadrat per 2G kan gitu kan. Nah, untuk ini perlu kita lakukan satu tambahan koefisien. Inilah yang saya sebut tadi yang harus dimodelkan untuk mendapatkan koefisien itu. Ya. Jadi pertama yang kita kenalkan di sini adalah discharge coefficient. Jadi begini, tadi kan kita buat bahwa syarat hidrolis pertama bangunan ambang lebar ini adalah aliran di atas ambang lebar itu setidak-tidaknya ada yang streamline. Tapi kan dalam prakteknya ada kalanya itu nggak bisa sempurna, nggak bisa perfect. Sehingga untuk itu dikenalkanlah satu koefisien namanya CD. Ya, koefisien discharge. Koefisien discharge ini itu adalah lebih kecil dari 1. Jadi inilah yang salah satu yang harus kita teliti di laboratorium, dimodelkan untuk bangunan yang kita buat CD-nya berapa ya. Kalau saya buat satu ambang lebar yang model ini, round nose, horizontal, broad breastweir. Nah, maka pertama dulu kalikan CD itu, di mana ingat bahwa CD-nya itu adalah untuk mengoreksi ketidaksempurnaan aliran di atas ambang sebagaimana yang ideal kita sebutkan tadi bahwa di atasnya ada berlaku hukum hidrostatis. Untuk itu kita kenalkan namanya CD. Selainnya sama. Ini pangkatnya kita bikin jadi pangkat setengah ya, akarnya nih. Jadi tetap sama seperti yang ini, hanya saya tuliskan begini ya. Nah, jadi ini besaran ini semua sudah jelas ya, bahwa ini adalah energi. Ya, inilah energi, ini percepatan gravitasi, ini lebar dari mercu di atasnya seperti yang saya gambar tadi. Ini dapat Q ini. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ini adalah energi. Itu kan nggak bisa dibaca. Yang bisa dibaca adalah energi potensialnya. Nah, dengan alasan praktis, di mana kita tidak mengukur H1, ya karena ini energi ya, di lapangan, tetapi yang diukur di lapangan adalah tinggi muka air H1 atau energi potensial. Maka untuk menggantikan H1 menjadi H1 kecil, pada formula di atas dikoreksi dengan connection coefficient CV, atau disebut juga sering velocity coefficient. Karena yang dikoreksi itu kan V kuadrat per 2G, ini dikoreksi supaya bisa menjadi H gitu kan. Jadi kalau begitu, kan pasti H ini lebih besar dari ini. Kalau begitu CV-nya harus lebih besar dari 1. Ya, ini pun yang bagus itu dimodelkan lagi supaya kita dapat CV-nya cocoknya berapa ya untuk jenis bangunan yang buat seperti ini. Modelnya bisa dibuat di laboratorium ya untuk mendapatkan CD. Nah, apabila kita ikuti standar ukuran atau geometri yang dibuatkan oleh British Standard tadi, maka tinggal menggunakan rumus ini semua kita sudah dapat CD dan CV ya. Nah, kemudian kalau demikian, kalau dimasukkan itu maka rumus itu menjadi seperti ini. Q sama dengan CD kali CV kali 2/3 kali 2/3 G pangkat setengah B H pangkat 3/2. Nah, sekarang sudah H. Ini sudah bisa digunakan apa yang kita ukur di telemetri tadi ya. Kita lihat di telemetri tadi, di gambar tadi. Lihat ya. Nah ini.
apa yang kita record di sini, itu yang di record itu adalah H1. Ya. Jadi kalau demikian, kita sudah bisa menggambarkan rating curve hubungan antara debit, ya, hubungan antara debit dengan H1, ya, ingat H1. Berarti ini bisa bikin seperti ini. Nah, inilah yang disebut bangunan ukur. Broad crest with round nose. Ya. Jadi dengan demikian hasil akhirnya adalah ini. Di mana rumus ini, ya, Q-nya ini adalah sama dengan rumus yang kita barusan sebutkan, itu adalah sama dengan CD CV 2/3 G Beder. B-nya sudah tetap, CD CV-nya itu dihitung berdasarkan model yang dibuat, kemudian G gravitasi, maka dapat rating curve-nya. Nah, sekarang perhatikan. Q adalah debit yang mengalir di atas ambang. Inilah yang kita inginkan sebagai bangunan ukur. B lebarnya tetap. Sudah ditetapkan. CV adalah sesungguhnya adalah H1 dibagi H1 kecil, pangkat 3/2. Ya. Kemudian CD 0,93 plus 0,1 H1 per L. Ya. Kemudian untuk H1 per L lebih kecil dari 1 lebih besar ini, dapat CD maksimumnya tercapai CD maksimum, ya. Kemudian harga HL untuk harga H per L 0,5 dan CD adalah sebesar ini. Nah, ini semua kalau kita ikuti yang buat ukuran oleh British Standard tadi. Jadi untuk kondisi seperti itu didapatkan CD 0,95, ya. Nah, kemudian berapa besar CV? Itu adalah simulasi besaran ini, ya. Jadi kalau H1-nya kan diukur dapat nih. V-nya kan dapat. Nah, sekarang kalau udah dapat V-nya, maka berapa V-nya masukkan ke milik simulasi sampai dia menghasilkan besaran yang sama CD-nya, ya, CV-nya. Nah, karena H1, ya, sama dengan H1 plus V1 kuadrat per 2G. Nah, ini kan kita ukur telemetri tadi atau pakai tadi. Kemudian berdasarkan ini kita itu H1 disimulasikan sehingga dapat CV itu sama dengan H1 per H1 kecil pangkat 3/2, ya. Jadi saya kira ini menjadi penting, maka hasil akhir kita adalah kita mendapatkan rating curve hubungan antara H1 dan Q untuk round nose broad crest wear, ya. Jadi ini yang penting. Jadi artinya hanya bisa bervariasi, ya, dan kita bisa dapatkan Q. Sehingga dengan demikian fungsi dari bangunan itu adalah measurement structure sudah terpenuhi. Tapi ingat, harga CD dan CV harus hati-hati, jangan asal ambil. Tetapi dia sesungguhnya harus berdasarkan satu simulasi hasil percobaan laboratorium. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Salam.